khusus pengurus takmir Masjid Aulia Setono Gedong, mobil khusus pengurus Majelis Taklim Istiqomah Qalbun Wahid, pengurus harian ingkang boten saged kawula sebat setunggal-setunggal. Alhamdulillahirabbil alamin, pada pagi hari ini kita masih dianugerahi oleh Allah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiyah, nikmat farah, kesempatan untuk bersama-sama menghadiri majelis yang penuh dengan rahmat dan keberkahan ini. Semoga kita keluar dari majelis ini benar-benar membawa ilmu yang barokah, manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sholawat serta salam senantiasa kita sampaikan kepada tauladan panutan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabatnya. Semoga kita senantiasa oleh Allah dijadikan umat-umat beliau yang paling dibanggakan, diberikan kemudahan mengikuti sunnah-sunnah beliau, dan besok kelak kita termasuk umat yang senantiasa mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pagi hari ini, sebagaimana biasanya, imtithalan lil amr, amanah dari salah satu pengurus dan pengurus IKW mewakili pengurus hari ini Al-Fakir, saya dijadwalkan untuk ikut meramaikan, ikut mengagungkan majelis Istiqomah Qalbun Wahid ini. Semoga kesempatan yang diberikan benar-benar menjadi pertanda saya dan kita semua masih termasuk hamba yang mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana jadwal, yaitu kajian tafsir meneruskan ayat yang sebelumnya yang kemarin yang kapan, pokoknya yang kemarin. Jadi kemarin itu sebelum hari ini, yaitu surat Al-Baqarah ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a andautahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghisyawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Shadaqallahul 'adzim. Pada pagi hari ini kita akan mengkaji dua ayat yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 6 dan ayat 7. Panjenengan ingkang beto Al-Qur'an saged dipika kalih disemak. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, sawa'un 'alaihim a andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Sama saja bagi mereka engkau wahai Muhammad, engkau beri peringatan atau tidak, mereka tidak akan beriman. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengunci hati mereka dan pendengaran mereka. Wa 'ala absarihim ghisyawah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah menutup penglihatan mereka. Walahum 'adzabun adim, bagi mereka akan mendapatkan adab yang pedih atau adab yang berat.
Ayat yang kita dengarkan bersama-sama ini memberikan makna, memberikan penjelasan tentang kedudukan orang-orang kafir, bahwa tentang sifat atau karakter orang-orang kafir. Kita berbicara orang kafir berarti orang yang tidak menganut agama Islam. Sebagian mufassir menafsiri yang dimaksud kafir di sini adalah orang kafir yang juhud, yang jahid. Jahid itu maksudnya dia mengenal Allah, dia tahu tentang Tuhan Allah, tapi lesannya tidak mengakui, sebagaimana orang-orang Yahudi. Dalam kitab Tafsir Al-Baghawi, beliau memberikan pembagian lebih detail tentang ciri-ciri atau karakter orang kafir. Kafir di sini berarti lesannya tidak mengakui. Jadi iman niku kan al-iqrar bil lisan wa tasdiqu bil qalbi. Lesan kula panjenengan iman amantu billahi, mengakui, mengucapkan keimanan kita, tauhid kita kepada Allah, dan hati kita juga membenarkan. Nah, dari pengertian itu Imam Baghawi membagi. Jadi yang pertama beliau memberikan istilah kufrul ingkar. Kufrul ingkar niku diartikan alla ya'rifallahu aslan wala ya'tarifu bih. Jadi tiang sing memang estu ket awal niku mboten semerap tentang Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang tiang sing ket awal wis secara kelompok, ket lahir, wong tua, keluarga, lingkungan, tradisi itu memang tidak pernah sama sekali mendengar atau mengenal Allah. Mungkin krungu ono agama Islam, tapi dia tidak tahu bahwa Islam itu yaitu menyaksikan tidak ada Tuhan selain Allah, tidak tahu, tidak mengetahui tentang Allah, tidak mengetahui tentang kerasulan Nabi Muhammad SAW dan lain sebagainya. Yang kedua kufrul juhud, seperti orang-orang Yahudi. Mereka tahu, mendengar kabar tentang Allah, ayya'rifallah. Iblis, nah, kufurnya iblis, nah, tahu tentang Allah, nah, mengenal Allah, ayya'rifallahu ta'ala biqalbihi, atine ngakoni tapi wala yukirru bilisanihi, lesannya tidak mau mengakui. Nah, nek ditakoi iman apa enggak, nah, tapi hatinya sebenarnya ngakoni, nah, ngakoni. Itu ada yang seperti itu. Yang ketiga ada ayya'rifallahu biqalbihi wa ya'tarifu bilisanihi wa la yadinu bihi. Ya ono sing mengenal Allah, ya ngakoni karo lesane tapi tidak menganut agama Islam. Tidak mau beragama dengan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang banyak ada yang Masya Allah merasakan keberadaan Allah, indahnya Islam, tapi masih maju mundur, dikongkon pindah agama, disuruh masuk Islam masih berpikir, nah, itu masih kafir, ya, masih kafir, masih belum Islam, masih non Muslim. Tapi sebenarnya sudah ada pengakuan dalam hatinya, juga sudah mengakui secara lisan tentang kebenaran Islam, tentang indahnya Islam, tapi belum punya keberanian lebih untuk menganut agama Islam. Itu beliau mengatakan dengan istilah kufrul inad. Nah, yang terakhir kufrun nifaq, ayyukirra bil lisan. Masya Allah ngaku, nah, ngaku tentang kebenaran tentang Allah Subhanahu wa taala. Wala ya'taqidu bil qalbi, tapi hanya lesannya koyok-koyok jubahan, koyok-koyok pakai takwa, pakai kopiah, tapi sebenarnya hatinya enggak iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia hanya ingin mencari popularitas, mencari pengakuan, mencari jamaah, mencari umat, nah, tapi sengaja untuk
diselewengkan pada jalan yang melenceng dari jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu pembagian. Nah, di sini innal ladzina kafaru sawaun 'alaihim andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatu wa lahum 'adzabun 'adzim. Allah menegaskan orang-orang yang tidak menganut agama Islam atau orang non muslim atau bahasa Al-Qur'annya orang kafir itu secara umum, secara khusus, secara umum dan secara khusus sebagian mufasir yang dimaksud dalam ayat ini adalah orang-orang Yahudi. Ada yang mengatakan musyrikul Arab. Jadi ketika kita kula panjenengan memberi nasihat, memberi penjelasan selogis apapun tentang agama kita, kula panjenengan memperingati bahwa hal itu tidak baik, hal itu buruk, hal itu bisa mengancam keselamatan kita di dunia apalagi di akhirat karena bertentangan dengan ajaran kita, maka sawaun 'alaihim andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Mereka tidak akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim. Karena hati mereka sudah dikunci oleh Allah, ditutup, wis dicap. Nah, sejak di zaman azali ilmunya Allah, sifat ilmunya Allah ini sudah menggariskan orang-orang ini dalam jalur syaqawah, dalam jalur kecelakaan. Dia lahir kafir sampai kemudian meninggal dalam keadaan tidak beriman atau su'ul khotimah, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim. Diberi penjelasan tentang ayat, diperdengarkan tentang Al-Qur'an yang kita tahu bahwa Al-Quran itu hudan, sumber hidayah. Sampai Sayyidina Umar yang dulu kafir, yang dulu memerangi agamanya Nabi Muhammad, setelah mendengarkan kalau tidak salah surat Hud, kalau tidak salah, pokoknya salah satu ayat Al-Quran yang dibaca adiknya, akhirnya terbuka hidayahnya dan menjadi pejuang agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bagi orang-orang yang di dalam ayat ini adalah ciri orang kafir yang sudah pendengarannya benar-benar dikunci, hatinya pendengarannya dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa menerima kebenaran agama, tidak bisa menerima penjelasan tentang kebenaran agama. Wa ala absharihim ghishawah, dan matanya sudah tertutup untuk melihat kebenaran dari agama Islam atau ajaran Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walahum adzabun adzim, orang-orang seperti inilah yang akan mendapatkan siksa yang pedih. Yang pertama dari ayat yang kita dengarkan, yang bisa kita ambil hikmah, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan ini menugasi kita sebagai khalifatullah fil ardi, sebagai khalifah, sebagai pengganti Allah yang ikut merawat, meramaikan, memakmurkan bumi dan orang-orang yang di dalamnya dan makhluk-makhluk yang di dalamnya, termasuk sesama saudara kita, sama manusia, agar mereka mendapatkan kenikmatan tidak hanya di dunia, juga kenikmatan di akhirat. Oleh karena itu kita punya tugas menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, penggalan ayat wa ma 'alaina illal balah wa 'alainal hisab. Nah, kalau subuh ayat niki. Fa inna ma 'alaikal balah wa 'alainal hisab. Lalu nek ayat niki radi takut. Salah kali satu huruf niku pun dosa nggih.
Nah, itu sengaja. Fa inna ma'alikal balah wa alainal hisab. Nah, maka sesungguhnya yang wajib bagi kalian hanya menyampaikan. Wa alainal hisab, nanti orang yang mendengarkan penjelasan dari kalian dilakukan atau tidak, kemudian beriman ataupun tidak, itu Allah nanti yang menghisab, Allah yang menghitung. Nah, iki untuk pahala apa disiksa, apa ditoleransi dan lain sebagainya. Itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti hidayah dalam diri manusia itu adalah wewenang khusus Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh kemudian menghakimi orang ketika orang A, B, C tidak mengikuti kita, kemudian menjerumuskan orang ini baik tidak baik, selamat tidak selamat, itu juga termasuk wilayah kekuasaan atau hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kadang ya, ini salah satu metode dakwah kita. Kula panjenengan sedaya pingin keluarganya, pingin saudaranya, pingin kerabatnya, pingin teman-temannya semua adalah orang-orang yang baik dan berada dalam jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang baik dan berada dalam jalan ridho Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang mendapatkan hidayah. Nah, kemarin sempat mungkin pada pertemuan sebelumnya saya singgung tentang tingkatan hidayah yang disampaikan oleh Imam Ghazali. Jadi hidayah yang pertama paling dasar itu dari orang yang belum taat kemudian mendapatkan hidayah menjadi taat. Awal tidak sholat kemudian mendapatkan hidayah menjadi sholat. Awalnya sholat 5 waktu tapi sendiri. Nah, kemudian terus belajar tahu tentang keutamaan sholat jamaah, meningkat aku tidak sholat kalau tidak sholat berjamaah. Nah, setelah sholat berjamaah terus jadi hidayah salah satu itu adalah sumbernya ilmu. Nah, salah satu sumbernya ilmu. Nah, kemudian mendapat hidayah lagi setelah sholat 5 waktu, nambah sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah, ditambah sholat witir, tasbih, taubat, hajat, tahajud, duha, sholat awabin, sholat nawa dan lain sebagainya. Nah, ini termasuk bentuk hidayah ketika Allah menggerakkan diri kita mudah dan merasa dapat menikmati ibadah-ibadah itu termasuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jenengan pegel ngengkel sampai lambe dower ngandani wong sampai niku eman gak sholat bengi piye to, ngamuk-ngamuk sampai ngentekno piring 10 nang omah. Nek pancene dereng asal hidayah nggih mboten saged. Nah, niku kemudian oleh karena itu fa inna ma'alaikal balah wa alainal hisab. Kadang ikhtiarnya ada disampaikan, ada didoakan, difatihai dan lain sebagainya. Salah satu sumber Allah memberikan hidayah kepada orang yang kita kehendaki. Nah, itu hikmah yang pertama. Dari ayat ini menunjukkan bahwa orang-orang yang mendapatkan petunjuk keimanan dari Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi bukan berarti orang kafir itu enggak perlu didakwai, enggak perlu diajak untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bukan berarti seperti itu ketika kita mendengarkan gawe opo ngandani wong-wong terose ayat dikandani gak dikandani pangga gak beriman. Nah, ini konteksnya sebagian orang-orang kafir yang memang oleh Allah mulai dari lahir sampai mati dalam keadaan kafir. Nah,
Karena ada orang yang kemudian lahir dalam keadaan tidak menganut agama Islam, dalam perjalanannya kemudian dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, ada yang kemudian lahir muslim, naudzubillah min dalik, dalam perjalanannya dia meninggalkan agamanya Allah menuju agama dolal, agama yang tersesat, sampai meninggal naudzubillah dalam keadaan tidak membawa iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu jalan masing-masing, jalan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita termasuk salah satunya kewajibannya terus menyampaikan kebaikan, mensiarkan agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, dalam kitab Qurtubi, ayat ini menjadi satu dalil ala fadlil qalbi ala jami'il jawarih, bahwa ketika Allah menegaskan khatamallahu ala qulubihim, bukan ala ukulihim, bukan ala aidihim, ala qulubihim. Hati ini memiliki keutamaan daripada anggota tubuh yang lain. Dikatakan dalam satu hadis, ala inna fil jasati mudghah, yang sering kula panjenengan dengar, ala inna fil jasati mudghah, tidakkah bahwa di dalam jasad kita itu ada segumpal darah. Idza sholahat sholahal jasadu kullu, ketika segumpal darah itu baik, sholahal jasadu kullu, maka jasad kita yang lain, anggota tubuh kita yang lain akan ikut menjadi baik semuanya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, tapi kemudian kalau segumpal darah itu kotor, jelek, buruk, fasadal jasadu kulluhu, maka jasad itu akan ikut buruk. Ala wahiyya al-qalbu, tidak lain yang dimaksud segumpal darah itu adalah hati. Ibarat yang sering kita dengarkan juga, hati itu seperti mesin. Mobil masih tahun 75, bodine tahun 75, tapi kemudian nek dimodif, diganti mesine Alphard ya, sing terbaru, kira-kira melayune banter napa mboten? Banter. Ketoke koyo tahun 70 tapi ganti mesin sing terbaru. Sama ketika kita masih umure 70, nek mesine koyo wong sing cicak umur 30, salate ya kuwat 20 rakaat. Kados ngoten niku mesin. Jadi ketika hati kita terus kita jaga kebaikannya, kebersihannya, maka kita senantiasa oleh Allah, anggota tubuh yang kita lakukan senantiasa yang muncul adalah kebaikan-kebaikan, amal-amal yang selalu berada dalam jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ya seperti itu, ya seperti itu. Hati itu gampang malik, gampang malik. Sesuk A, sak jam isok B. Tangi turu dilungkas berangkat ngaji. Ditawari koncone, melu mangan enak, jarang-jarang mangan apa ngaji, mangan apa ngaji. Atine sing berontak niki molak-malik wis kadung niate mari salat tahajud semangat lah. Masya Allah. Makanya ada satu perkataan ya, la yusammal qalbu illa litaqallubihi, ay masumiyal qalbu illa litaqallubihi fahdar alal qalbi min qalbin wa tahwilin. Ati niku mboten diarani arti, qalbu niku lak malik. Illa litaqallubi krana molak malik. Sami kenapa kita itu manusia dinamakan insan?
masumiyal insanu illa linisyanihi krana lalian. Nisyan ku lalian. Makane nggih ngoten niku innamal insanu mahallul khata' wan nisyan. Panggonane salah karo lali. Gampang lali. Kula nggih ngoten. Lali. Pokoke gak lali karo bojone bahaya. Gak lali karo anake, gak lali karo wong tuwane. Niku masumiyal qalbu illa litaqallubihi. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan salah satunya doa. Allahumma ya musabbital qulub, tsabbit qulubana ala ta'atik. Dalam riwayat yang lain yang juga biasanya diajarkan oleh para ulama, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Yang pertama, Allahumma ya musabbital qulub. Niki perlu kula panjenengan mintakan doa ini dibaca setelah sholat atau dalam kesempatan-kesempatan. Allahumma ya musabbital qulub. Ya Allah yang maha menetapkan hati. Tsabbit qulubana, tetapkanlah hati-hati kami. Niku nek jamaah, nek panjenengan donga kiambek saged tsabbit qalbi. Qalbi niku kiambek. Tetapkanlah hati saya. Nek qulubana niku jamak. Artosipun hati-hati kami. Jadi donga bareng-bareng. Tsabbit qulubana ala ta'atik. Tetapkanlah hati kami untuk senantiasa berada dalam jalan ketaatan kepada Engkau. Kalau doa yang kedua tadi sebaliknya, Allahumma ya muqallibal qulub. Ya Allah, dat yang membolak-balikkan hati, tsabbit qulubana, tetapkanlah hati kami ala dinik, di atas agama yang Engkau ridhoi, yaitu agama Islam. Niku krono ati. Makane kula panjenengan estu boten angsal jumawah. Masya sakniki dadi anggota Majelis Taklim Istiqomah Qalbun Wahid. Tiap bulan ziarah, ahli sholat tahajud, ahli sholat jamaah. Karena ini proses. Yang menjadi ukuran terakhir adalah ending kita termasuk husnul khotimah mboten. Salah satunya kemudian kita senantiasa minta pada Allah pertolongan supaya tetepno imane sampai kula panjenengan benjing diparingi sedo husnul khotimah. Nah, niku termasuk yang kula panjenengan senantiasa mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makane ati niku penting. Nah, tampilan niku nomor kali. Rasulullah nggih dawuh sering kula panjenengan nggih mireng, innallaha la yanduru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Gusti Allah niku tidak melihat tampilan kita. Tidak melihat tampilan kita. Nek ngonten mungkin terlalu ekstrim ya. Dimaknai secara lebih sing alus. Allah niku tidak hanya melihat tampilan kita. Nah, kados kula ngeten iki koyok-koyok kopian putih ngeten iki. Koyok-koyok wakaji iki ustaz iki. Tadi Allah niku mboten sekedar ningali ngoten. Masya kula sarungan Mas Fuad celonowan ngeten iki. Belum tentu kula luwih sae tinimbang Mas Fuad. Mas Fuad iki hampir mboten pernah ngrasani. Wong kula niki termasuk sing hobi ngrasani. Nah, atine ya gampang hasud, atine ya gampang mangkel. Nah, maka itu yang dilihat sejauh mana manusia itu mampu mengelola hati. Nah, rodok gak dipenakno wong, alhamdulillah.
santai. Nah, gak gampang dendam, gak gampang ngancem dan sebagainya. Nah, niku sing abot. Nah, niku yang menjadi PR. Yang kedua, Allah juga tidak melihat sebanyak apa harta yang kita memiliki. Tidak melihat sebanyak apa aset yang ada dalam kehidupan kita. Tapi yang dilihat adalah a'malikum. Nah, piro sing wis disedekahno. Piro sing wis ditasarrufno secara benar. Berapa yang sudah dipakai untuk hal-hal yang mendapatkan keutamaan dan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin banyak harta yang kita miliki, semakin lama kita mendapatkan hisab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kados kula panjenengan misale yes alhamdulillah sementing urip wayahe ana. Sesuk cepet Angdunya pira dhekmu? Nah sak menten iki pokoke wayahe mangan nggih wonten, wayahe ngaji wonten bensine, alhamdulillah ana terus. Nah, ya wis laku. Nah, sing setunggal iki akeh. Sik iki rekening BCA, iki Mandiri. Iki mbok gawe apa ae iki? Sik iki apa ae. Nah, kayak shopping terus iki. Normale sakniki shopping cepet nah, cukup berbaring di kamar tidur datanglah baju-baju baru lah. Cepet ting tong paket. Ya Allah. Makanya Masya Allah gitu yang di Indonesia itu jarang medal gitu. Ya, ternyata ada gantinya. Alhamdulillah. Yang ketiga, pertanyaannya bagaimana kita mengelola hati. Imam Ghazali mengutip dawuh Al-Fath Al-Musili. Ya, Imam Al-Fathu Al-Musili. Setunggal dawuh ngenten. Alaisal maridu idza muni'a minhu at-ta'amu wasyirabu wad-dawa'u yamut. Tidakkah seseorang yang sakit itu ketika dia tidak mendapatkan makan, tidak mendapatkan minuman, tidak mendapatkan obat yang seharusnya, dia akan mati. Panjenengan cobi nggih, panjenengan cobi. Kepengin jajal kesaktian. Nek kula panjenengan gerah pun kula tirakat pun sadar pokoke kula lara kula tak poso, mboten maem mboten minum anti obat. Nah, sedaya sing nyembuhaken Allah Subhanahu wa taala. Padahal sedaya niku kalih Gusti Allah diparingi sebab dan musabab wonten lantarane. Nggih sae mawon tawakal tingkat tinggi. Nah, tapi nek wonten napa-napa nggih ampun nyalaken Allah Subhanahu wa taala. Qalu bala. Nah, ketika ditanyai seperti itu jamaah yang hadir ya, menjawab nggih leres. Nah, leres tiyang niku nek sakit niku sing dibutuhno tambah tenaga. Makane dari sing bergizi sing kata tapi ningali penyakite nek diabetes kok mangane sing bergizi coklat gula ya alhamdulillah nggih mempercepat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang pasti butuh untuk asupan gizi, makanan, minuman dan yang pasti juga ikhtiar dengan obat. Begitu juga hati itu idamuni aminhu al-hikmatu wal ilmu salasata ayyamin yamut. Imam Ghazali mengutip dawuhnya Syekh Al-Fatah Al-Musili. Begitu juga dengan hati kita. Niku nek kula panjenengan boten maringi mencegah hati ini untuk menerima asupan hikmah,
hikmah wal ilmu salasata ayam, telung dina kula panjenengan boten mireng pengajian blas. Nggih mboten kedah pengajian, nggih minimal entuk nasihate tangga. Beh kula niki sumpek butuh pencerahan. Nggih minimal nek pas repot mboten saged ngaji sak minggu, minimal niku kepingin aku keturono. 3 hari kata Imam Ghazali mengutip dawuhnya Syekh Al-Fatah Al-Musili, hati itu akan mati. Jadi salah satu yang bisa kemudian menghidupkan hati agar hati itu tidak mati, nek hati itu mati maka tidak bisa menerima kebenaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijak taat, abot, dijak ibadah, males dan lain sebagainya. Maka hati itu sebagaimana tubuh kita yang sakit, hati yang sakit itu juga butuh obat. Obat hati salah satunya adalah al-hikmah wal ilm. Nah, hal ini kemudian memiliki keterkaitan dengan dawuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam salah satu sabdanya beliau bersabda, innal quluba tasda'u kama yasda'ul hadida ida asobahul ma'. Ati niku berkarat sebagaimana berkaratnya besi. Kula panjenengan ningali wesi sakniki tiyang bangun niku lak singkatan damel baja, damel besi. Nah, krana pun canggih. Tapi itu lama kelamaan pasti berkarat. Kula saged matur enten kula nggadakan kanopi dan ngajengi panggenan niku wonten kok berkarat. Nah, dari tukang yo kok dicet maneh wonten. Nah, seperti itu besi. Nah, seperti halnya besi ketika ida asobahul ma' kena banyu, terkena air hujan, terkena apapun bentuk air itu, maka lama kelamaan akan berkarat. Begitu juga dengan hati. Lah kula panjenengan iki nggih jenenge ati niku ibarat airnya itu nggih mungkin kesalahan atau dosa baik yang sengaja atau tidak yang kita lakukan. Karena setiap kesalahan yang kita lakukan sekecil apapun itu akan memberikan dampak noda hitam dalam hati kita. Semakin banyak kesalahan itu, maka semakin menumpuk hitam. Jika kemudian tidak dibersihkan karat itu yang noda hitam, maka akan menjadikan hati semakin hitam dan gelap tertutup, sehingga menjadi hati yang keras, tidak bisa menerima kebaikan ajaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sahabat bertanya, wa ma jala'uha ya Rasulullah. Loh, lah terus ya napa Rasulullah berseni ati niku wau, dugi karat kados besi itu dibersihkan dari karat. Kalau besi mungkin nek saniki enten alat-alat khusus atau dicat atau napa supaya karate ical. Nah, nek ati ya napa? Rasulullah dawuh ngenten, sepindah kasratu dzikril mauti. Yang kedua wakiro adil Qur'ani, ay watilawatul Qur'ani. Yang pertama banyak mengingat mati. Nah, ini hikmah. Loh, apa hubungane ati berseni ati karo eling-eling mati? Dikatakan dalam Syarah Rotibul Haddad bahwa eling mati ku gak cukup lesane sing ngomong. Ya Allah, kula eling mati, ya Allah eling mati. Tidak cukup lesannya, tapi juga perlu menghadirkan dalam pikiran dan hati kita yang pertama, sesuk iki aku piye nek nang akhirat. Terus aku nek mati dalam keadaan nazar, dalam keadaan ketemu malaikat pencabut Israel, dalam keadaan dikubur dan sebagainya. Ya nopo. Lihat cerita-ceritanya, apa amal yang bisa saya bawa, yang saya persiapkan. Jadi selalu
Ketika kula panjenengan ngerasa ketoke gak cukup iki. Semangat kemudian hikmahnya delok wong mati, delok kuburan. Makanya termasuk faedah ziarah kubur itu adalah lidzikril mauti, eling mati. Oh, awak dhewe iki calon penghuni. Calon penghuni ngene iki awak dhewe iso kudungan, kelambi api-api, sesuk nang sore lemah, lapo, sapa sing gawe kelambiku, tinggalanku piye lah. Sing rambut bojoku sapa? Lho niku nggih dadi pikiran niku. Akhirnya kemudian kula panjenengan terus dengan melihat hal-hal yang seperti itu, ingat kematian, kula panjenengan kemudian semakin bertambah kedekatan dan semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah ada satu laki-laki yang sowan kepada Fudail bin Iyad, terus matur, "Lho niki ausini dawuhe ngeten, jenengan paringi wasiat kula, jenengan paringi nasihat kula." Lho niki penting, termasuk salah satu kegiatan aktivitas yang perlu kita lakukan sebagai muslim itu nggih njaluk nasihat. Sampai dikatakan hakul muslim alal muslim, salah satunya haknya orang Islam terhadap orang Islam yang lainnya, nek ana wong njaluk dinasehati panjenengan nasehati. Jenengan nasehati opo? Tapi ampun dijurumuskan, dinasehati. Mas yo sing nyuwun nasihat iku wong sing rada njengkelno misale lah. Tetep kewajiban kula panjenengan memberikan nasihat. Ketika minta nasihat, kemudian Syekh Fudail bin Iyad tanglet. Bapakmu pun sedo napa dereng? Wong tuamu tasik wonten napa sampun sedo? Laki-laki tersebut jawab, sampun sedo. Ya Syekh. Nah, terus beliau jawab, orang yang minta nasihat, yang butuh nasihat, sedangkan orang itu orang tuanya atau ayahnya sudah meninggal, maka nasihatnya tidak akan bermanfaat. Maksudnya nopo? Niku nunjukaken bahwa kematian seseorang termasuk orang tua atau ayah kita, orang terdekat kita, itu adalah nasihat yang salah satu nasihat yang paling agung, yang bisa mengantarkan, menghidupkan seseorang, hatinya seseorang untuk kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Ono bocah wakal sak nakal-nakale. Misale wis dikandani wong tuwa sampai pegel. Terus naudzubillah min dzalik, orang tuanya meninggal. Dia akhirnya merasa kesepian. Peran orang tua dalam kehidupannya hilang, sedih delok. Akhirnya alhamdulillah dia menjadi ibroh kematian orang tuanya, menjadi satu cambuk yang keras dalam hatinya. Wis aku kudu luwih apik. Nah itu salah satu. Niki di beberapa peristiwa enten sing kados ngenten iki menunjukkan bahwa memang kematian adalah salah satu bentuk yang salah satu jalan untuk menghidupkan hati kita untuk terus semangat dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berseni hati dengan eling hati. Nah, makanya kula panjenengan ketika ziarah kubur niku sing paling penting niku di samping bise sing apik nggih dijaga niate. Wis siap napa jenenge niki tongkat ngene iki. Nah, cek durung mlebu makam selfie dulu. Wah. Durung mlebu makam niku. Mare ngono ya Allah, kiai ini ustaze bingung. Ndi jamaahku 30 arek 10.
tasik pados oleh-oleh yai. Akhirnya nggih mantuk jenengan ziarah kubur. Alhamdulillah, bapakku tak tukono iki, anakku tak tukono iki, dhuwitku entek alhamdulillah Pak sangune entek. Mboten cerita ya Allah ati kula tambah anteng. Mulai ziarah tambah semangat ibadah mboten. Niki akhirnya salah satu tujuan utama kula panjenengan ziarah kubur sing dzikrul maut menyimpang dari faedah yang seharusnya kita dapatkan. Yang kedua waqiraatul Qur'an, maos Al-Qur'an. Kalau wingi nyolong-nyolong krana di-share pengaosane Yai Imam Hambali nggih bahas masalah qiraatul Qur'an. Nggih estu niku memang salah satu obate ati niku maca Al-Qur'an napa malih kalih bitadabbur. Tadabbur niku kalih dikhusuk-khusukno diangen-angen maknane nek saged. Nah, tanpa angen-angen maknane pun qiraatul Quran itu sudah juga bisa menjadi obat hati. Tapi mboten seces napa ces no. Mboten secemerlang nek kula panjenengan maos Qur'ane kare khusuk kare memahami. Nah, nek sekedar kejar tayang nggih. Tret. Jus 30 durung diwaca, cepetan. Iki kabeh hataman Al-Qur'an iki. Wah, nggih sih sekedap. Nah, sing grup situke nggih ngejar. Ya. Jus 29. Nah, kron menderek grup Khatmil Quran di 10 majelis. Wah. 10 majelis. Nah, akhirnya kejar tayang. Iki grup A, grup B, grup C. Nah, niki akhirnya macane nggih maca Al-Qur'an. Qiraatul Quran. Lah ngoten niku pripun tetep wonten faedah. Pokoke maos Al-Qur'an niku wonten faedah masya kula panjenengan bi fahmin au bi ghairi fahmin. Wonten setunggal cerita. Nah niki penutup. Enten mbah niku kakek nggih, mbah lanang. Kalih cucune Ramadan sregep darusan. Sergep jamaah, sergep nek bengi darusan. Wis pokoke ajeg mulai mari tarawih sampai jam 10. Wis muanget. Mantun niku bertahun-tahun, tambah tahun. Putune niki tambah pinter, tambah cerdas, tambah kritis. Terus iseng-iseng tangglek. Ten bakunge, bakung. Kula ningali jenengan dari tahun ke tahun niku istiqomah, darusan, semangat maca Quran. Lah ngoten niku napa jenengan paham? Nggih boten. Lah terus napa manfaatin jenengan maca ngoten niku? Nah, terus wonten napa istilahé? Nggih semacam wadah ngoten nggih ten sore ranjang. Sik jukuno iku kok rene. Nah, wadah ini ketepaan bolong ing ngandape bawane niku bolong. Nah, wis kowe ana banyu. Kotor wadah niku kotor. Ki ana banyu. Nah, diwehi banyu namine bolong otomatis banyune utah. Napa basane utah niku napa? Mili nggih. Ya, rocoh ta mili bahasane wong Surabaya utah. Nah, mili nerocah. Diwehi maneh neraca maneh milih malih diwehi malih milih maneh diwehi malih nyambung nggih ten wadah diwehi banyu malamine bolong itu utah. Nah milih terus akhirnya lama kelamaan lah pundi wong kula paringi toya nggih medal terus saiki deloken wadahe piye resik apa enggak lho nggih ngoten niku. Masih yo mboten paham jenenge ngaji sak juz. Wah, sak juz maneh hatam balik. Nggih lama kelamaan masih gak sebaik ketika orang itu membaca dengan tadabbur wa tartil. Nah, tapi apapun itu tiyang niku nek maos Al-Qur'an pasti akan mampu memberikan pengaruh dan manfaat untuk terus membersihkan hatinya.
Nek atine wis bersih, atine dadi tenang, atine dadi saged parek dumateng Allah Subhanahu wa taala. Nah, niku qiraatul Quran. Oh nggih. Jare Mbah aku kok Mbah kok panggah kalah awakmu lele, awak dhewe iki wis tuwek pengalamane luwih akeh. Semangat Bapak. Nggih alhamdulillahirabbil alamin. Wonten pesanan nggih sekedhik mawon ngingetaken bilih benjang Ahad Sabtu malam Ahad nggih niku kula panjenengan melebet malam Lailatul Nisfi Sya'ban. Kanjeng Nabi dawuh khamsatu layalin la turaddu fihinna ad-da'wah, wonten 5 malam, ada 5 malam sing boten ditolak nek kula panjenengan nyuwun donga dumateng Allah Subhanahu wa taala. Sing pertama awwalul lailatin min Rajabah. Ngene niku malam pertama bulan Rajab sampun lewat. Yang kedua Lailatul Nisfi min Sya'ban, malam nisfu Sya'ban, malam tanggal 15 bulan Sya'ban. Yang ketiga Lailatul Jum'ah. Nah, Lailatul Jum'ah niku mingguan. Tapi Lailatul Jum'ah niku nggih ngoten niku. Niku perlu diperhatikan. Yang keempat Lailatul Fitri, malam hari raya Idul Fitri. Yang kelima Lailatul Nahri, malam hari raya kurban. Niku 5 malam sing doa kula panjenengan insyaallah pasti mboten ditolak kalian Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain yang zilullahu ila sama'id dunya fayaghfiru likulli syai'in illa rajulun musyrikun wa rajulun fi qalbihi syahna. Di malam yang zilullah ila sama'id dunya lailatan nisfi min Sya'ban, Allah akan turun di malam nisfu Sya'ban. Kemudian akan mengampuni semua orang, semua makhluk, illa rajulun musyrik, kecuali orang yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa rajulun fi qalbi syahna, dan laki-laki atau seseorang yang di dalam hatinya ada kedengkian, ada kemarahan kepada sesama atau orang lain. Nah, niku dalam hadis yang lain, dalam riwayat yang lain, sing terhalang mendapatkan ampunan di malam nisfu Sya'ban niku orang-orang yang ukukul walidain, durhaka kepada kedua orang tua, orang yang minum minuman keras, orang yang melakukan kedoliman, orang yang membunuh, yang pasti orang-orang yang melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di malam nisfu Sya'ban kita manfaatkan untuk memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua memperbanyak istighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga menjaga diri agar tidak melakukan sesuatu yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Boten maksiat ngoten mawon. Jogo pokoknya bismillah, jogo boten maksiat. Amalan yang biasanya dilakukan niki jenengan lakoni mboten napa-napa. Biasane mari maghrib salat petang rakaat. Salat sunnah mutlak. Ini termasuk salat tasbih niku nggih dianjurkan diperbanyak. Tapi juga yang termasuk dianjurkan salat sunnah mutlak, niatnya usolli rakaataini sunnatan lillahi ta'ala. Rakaat pertama maos kuliah, rakaat kedua maos al-ikhlas. Sami rakaat ketiga nggih kuliah ayyuhal kafirun, rakaat kedua juga maos al-ikhlas. Di sujud niku ada doa khusus. Ada doa khusus. Nek kula panjenengan apal nggih diwaos, nek mboten apal nggih pokoke di situ kula panjenengan nyuwun segala kesalahan
kula panjenengan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu baca Yasin 3 kali. Yasin yang pertama memohon kepada Allah agar diberikan umur panjang yang barokah, bekal untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yasin yang kedua meminta rizki sing kuwatah, sing barokah, ya, kagem sangu urip sing barokah dateng dunya. Nomor 3, Yasin nyuwun kula panjenengan diparingi tetep iman husnul khotimah. Mantun niku wonten dungane. Dungane panjang saged ditingali. Biasane pun biasa share-sharean teng grup-grup niku kuwatah. Ya ngoten niku. Kula panjenengan semerap tinggal kula panjenengan purun ngalampahi napa mboten. Nggih mugi-mugi kula panjenengan estu-estu dateng bulan Sa'ban termasuk tiyang sing angsal keberkahan bulan Sa'ban. Binjing malam nisfu Sa'ban kula panjenengan nggih termasuk tiyang sing angsal kemuliaan malam nisfu Lailatul Nisfi Sa'ban. Lan mugi-mugi kula panjenengan diparingi panjang umur, paringi siap lahir batin kepanggih malih bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Siange nggih saged poso disambung 13, 14, 15 ayamul bed milih benjing. Mulai sakniki nggih sae, luwih sae. Sakniki nek mboten nggih benjing Sabtu Ahad ditambahi Senin. Nah, nek saged lah. Kula niki nek cerita poso niki rada keweden krana ngamalno abot. Nah, nggih mugi-mugi sedaya pinaringan pitulung mugi Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya Allah alimna bima yanfa'una wa zidna ilman nafi'a bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa barik lana fima ataitana wa barik lana fima 'allamtana wa barik lana fima razaqtana wa sallimna fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Allahumma khtim lana bil iman wahtim lana bil islam wahtim lana bi husnil khatimah waj'al akhira kalamina indan tihai ajalina qawla la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadinil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Wonten kirange kula ngaturaken agungipun pangaksami. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.